Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama dari zaman Mulyono sampai sekarang, dari mulai kasus KM 50 sampai ke HRS di kriminalisasi, dan beliau bermubahalah di persidangan. Mubahalah, efek mubahalah terus berjalan, tidak ada henti-hentinya. Khususnya itu si coklat terus menerus, tidak ada berhentinya. Dari mulai Jenderal Pembangunan Aqua sampai dia sidang, sampai mengakui masalah KM 50, CCTV-nya nggak ada, ya kan, segala macam. Terus tidak ada berhentinya sampai kemarin kejadian masih hangat, anak membunuh ibunya dibanting sama gas melon 3 kilo, kan sangat laknat banget itu. Ibu sendiri aja dibunuh. Sampai ada lagi kasus kemarin tuh, yang baru kemarin banget, taksi online yang nggak tahu apa-apa, cuma nganter, ya kan, malah kayak gitu juga. Kasihan orang lagi ikhtiar, ya kan, dapat keuntungan gak seberapa, ini malah dijadikan masalah. Sangat mengerikan banget bagi orang yang mengerti mubahalah. Itu udah jelas, mubahalah itu jangan coba-coba disepelekan, karena akan terus berjalan sampai kapanpun, selama keadilan belum tegak. Inilah bukti nyata bahwa saking banyaknya gitu kan kasus, apalagi yang gak diungkap-ungkap, yang sampai ke akarnya gitu kan, terus berjalan ini, nggak ada hentinya. Walaupun itu jatuhnya oknum, ya, karena tidak semua, ada juga yang baik juga, termasuk teman saya juga banyak si coklat yang baik tuh. Cuma saya rasa ya inilah introspeksi diri buat kita. Jadi jangan dianggap sepele, mubahalah itu terus berjalan. Makanya saya heran di persidangan dagelan KM 50 itu mereka anggap udah selesai gitu. Padahal dalam sidang dagelan itu udah jelas, semuanya itu nggak jelas gitu. Sampai akhir itu, sampai pelakunya dibebaskan, ya kan. Makanya nggak salah apa yang dikatakan di BHRS waktu acara Harmoni 212 dan kemarin di Hawa 6 Suhada yang keempat. Itu selama, ya kan, KM 50 ini
belum diungkap, khawatir kesananya itu pasti banyak korban lagi gitu, karena ya udah jelas ini dalam sejarah baru kali ini ada jenderal bunuh anak buah. Ini yang sangat memalukan banget. Udah gitu awalnya kan itu udah jelas direkayasa semuanya itu untuk menghilangkan barang bukti termasuk KM50 ya kan. Konyol sampai ke TKP aja dibumi hanguskan, diratain. Tapi Allah itu maha tahu, Allah itu maha adil, Allah itu maha gagah, Allah maha segala-galanya. Tidak bisa mereka membungkam dengan cara apapun gitu kan. Termasuk ya akhirnya mereka ya buka suara sendiri mengakui gitu kan segala macamnya. Termasuk siapa tuh si Acai itu kan, tetap perintahnya perintah siapa gitu kan gitu. Makanya ya saya salut sama pengacara TPUA ya, tim pembela aktivis ulama, khususnya kayak Pak Haji Anwar, Pak Munarman ya kan. Saya salut, beliau itu benar-benar istiqomah gitu. Pak Egy Sujana gitu kan, salut saya, karena mereka itu nggak berharap apa-apa, berharap keadilan ini tegak gitu kan, membela kebenaran, membela rakyat gitu. Tidak ada henti-hentinya gitu, terus berjuang gitu kan, terus bersuara. Termasuk saya sangat salut tuh sama pengacara Ibu Kurnia itu, perempuan hebat tuh, yang saya salut dengan keberanian dan keilmuannya, saya akui gitu. Sekarang aja ini menghadapi PIK 2 ini, walaupun muncul framing stres gitu, membela yang salah gitu, saya salut sama Pak Said Didu. Mereka mau bicara apapun tetap udah jelas Pak Said Didu itu udah jelas bela rakyat. Mau mereka bicara apapun ya kan gitu. Makanya saya salut, beliau sendiri gitu kan bergerak, nah tanpa ada rasa takut. Si manusia merdeka itu hebat dan luar biasa. Makanya ini selama KM50 ini belum diungkap sampai ke akar-akarnya, maka ya itu khawatir ke depannya kayak gimana. Semoga presiden baru ini ya bisa mengungkap semua kebiadaban, kezaliman, penjahat-penjahat. Jangan cuma koruptor doang, koruptor udah jelas. Koruptor kalau bisa hukum mati gitu kan. Nah ini pelaku HAM berat juga hukum mati, udah nggak ada ampun gitu. Saya salut sama presiden baru ini. Dulu saya mendukung all out waktu Pilpres sebelumnya itu, termasuk para 6 syuhada ini mendukung beliau dulu karena emang di bawah komando IBHRS gitu. Nah sekarang dari mulai presiden baru ini belum nampak juga gitu ada pergerakan gimana nya. Mudah-mudahan aja nih apa yang dikatakan IBHRS kabinet sekarang ini bau anjir darah KM50, mudah-mudahan bisa mengungkap, karena ya siapapun gitu kan udah jelas dari dulu tuh saya mendukung beliau gitu, karena ya komando IBHRS itu saya taatin gitu. Semoga bisa mengungkap dan
sampai ke akar-akarnya, karena semuanya itu udah jelas gitu. Dan semoga pemerintahan yang sekarang ini tidak memihak ke yang salah gitu, netral, dan bisa menghukum orang-orang yang benar-benar terlibat di KM 50 dari atas sampai ke bawah, sampai ke akar-akarnya, termasuk kasus anak Harun Ar-Rasyid. Ya Allah, sedih saya. Banyak kejadian-kejadian HAM berat yang udah dilakukan pada rejim sebelumnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah pada Bapak Presiden baru ini, bisa mengungkap semua kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia ini khususnya. Karena ya saya salut sama almarhum Bapak Soeharto dulu zaman Pak Harto tuh saya aman, damai, sejahtera, nggak ada kayak kemarin tuh. Nih makin sini Bega Nasab, yang Al-Kaburi, Al-Tololi makin merajalela, makin merasa paling NKRI, merasa paling pribumi, merasa paling Nusantara, dengan mencuci otak rakyat yang awam dan yang nggak tahu apa-apa, menyesatkan banyak orang. Ini lebih bahaya dari yang lain, yang kasus si Ajaitun itu ini lebih parah ini, karena ini benar-benar pergerakannya itu benar-benar konyol gitu. Termasuk ada jenderal yang di dalamnya ada bawa anjir KM 50, ikut-ikutan juga sekarang. Udah nggak akan bisa, saya rasa semua pelaku yang terlibat di KM 50 nggak bakal tenang hidupnya dari dunia sampai akhirat. Hatinya pasti dia gelisah terus tiap hari itu. Karena bukan apa-apa, satu nyawa hilang itu udah jelas. Walaupun dia tidak melakukan, tapi ya minimal perintahnya. Karena udah memfitnah segala macam, udah ikut-ikutan, itu udah masuk tim, masuk kru. Ini semoga aja presiden baru bisa mensejahterakan rakyat, terus memberantas koruptor, memberantas judi online, memberantas kasus HAM segala macam sampai ke akar-akarnya, hingga Indonesia ini aman, damai, sejahtera. Karena memang saat ini udah dirusak, apalagi dengan adanya media sosial ini, adanya game-game online segala macam, rusak anak-anak ini. Sekarang banyak anak-anak kecanduan handphone, sampai main game online, main HP segala macam, sampai matanya rusak, sampai meninggal. Mengerikan. Sampai saya itu punya anak satu, istri saya khawatir karena ya melihat kondisinya sekarang seperti ini. Jadi memang fondasi agama itu penting gitu. Saking kekhawatiran seorang istri terhadap anaknya, seorang ibu terhadap anaknya, agar anaknya itu bisa mondok, sekolah sambil mondok, agar fondasi agamanya kuat. Karena
sekarang ini benar-benar udah makin mengerikan. Apalagi sekarang dengan adanya membuat organisasi kemana-mana, sampai mau membubarkan pengajian apaan kayak gitu ya, nggak akan bisa lah. Pengajian habaib mau dibubarin apaan itu, merasa paling pribumi, paling nusantara. Nggak ada pribumi-pribumian, nggak ada nusantara-nusantaraan. Dari dulu juga ya ulama tetap ulama, habaib tetap habaib. Apaan Nusantara, pokoknya semua orang Indonesia mau keturunan manapun ya tetap Indonesia gitu. Jangan merasa paling Nusantara, paling pribumi gitu. Masalah keturunan ya misalkan mau keturunan manapun ya itu mah terserah, itu kan nasab-nasab mereka gitu. Yang jelas kalau memang merasa cinta NKRI ya udah, jangan memecah belah umat, jangan bikin gaduh di negeri ini gitu kan gitu. Saya itu bukan orang organisasi sekarang ini, bukan dari mana-mana, saya netral. Cuma yang saya lihat udah jelas selama saya hidup ini, yang terbukti ibaratnya berdedikasi tinggi pada negara itu ya, lihat buktinya kemarin kejadian bencana alam di Cianjur, bencana alam di Sukabumi, itu yang udah jelas membantu langsung turun tangan. Mana ada sekarang yang mengaku organisasi baru malah framing segala macam, arak-arakan tai kucing lah. Yang jelas ya itu ada bencana langsung turun bela rakyat. Ini bela rakyat apaan? Orang PIK-2 aja nggak ada dari mereka yang turun tangan. Konyol banget. Si paling NKRI, si paling pribumi nggak ada, cuma koar-koar di media sosial kemana-mana. Ada gurunya si tua bangka itu, si Raja Cipok tuh, sampai mau jadi penjaga gawang neraka, naudzubillah min dzalik. Udah itu aja ajaran apaan gitu, udah jelas lah mereka itu udah kosong semua kalau menurut saya. Keilmuan apaan? Saya kalau memang mau ngomong keilmuan berani ngadu sama anak saya yang masih kecil, baru kelas 6 SD. Karena ya anak kecil aja dikasih tahu masih masuk gitu loh. Karena ya tahu siapa gitu kan, Duri Rasulullah. Dan ya begitu dengar manusia ya biadab koar-koar ketawa anak saya itu. Karena tahu gitu kan, ya emang fondasi agamanya kuat, mau diapain ya nggak bisa gitu. Karena hidupnya itu ya walaupun masih kecil, belajar ya belajar yang benar, nyari ilmu agama yang benar gitu kan. Dan ikut-ikutan yang begitu. Nah di situ pentingnya fondasi agama dan ngaji yang benar. Ya nggak ikut-ikutan manusia tololi. Sekian dari saya. Assalamualaikum.